Mardigu Woik Prasetyo yang akrab disapa Bosman Sontoloyo menjadi sosok yang viral akhir-akhir ini. Hal ini berkat pernyataan-pernyataannya tentang pandemi COVID-19 yang beredar di media, terutama akun YouTube-nya sendiri. Kemudian ia mengikuti beberapa podcast, misalnya yang dilakukan oleh Helmi Yahya, Sandiaga Uno, dan terakhir di podcast Deddy Corbuzier. Tapi sebelumnya beliau sudah lama dikenal di kalangan pengusaha. Beliau sering menjadi pembicara motivasi, penulis buku, mentor bisnis, dan tentunya seorang pengusaha ulung. Tapi ada beberapa fakta yang mungkin jarang diketahui orang tentang beliau. Nah, ayo simak penjelasannya. Titik Terang ID, temukan berbagai misteri, inspirasi, dan solusi. Update tiap minggu. Video ini adalah bagian dari seri inspirasi dengan topik pengusaha sukses. Untuk kamu yang ingin mendapatkan video lebih banyak tentang topik ini, silahkan cek di sudut kanan atas. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa beli lalapan. Daripada penasaran, ayo kita lanjutkan. Berikut ini 7 fakta Mardigu Woik yang jarang diketahui oleh orang-orang. 7. Ahli microexpression dan pengamat terorisme. Mardigu Woik merupakan lulusan sarjana psikologi di Amerika, tepatnya di San Francisco State University. Setelah itu, ia mengambil Master Psikologi in Criminal Minds dan Forensic Investigator. Perlu diketahui bahwa microexpression adalah sebuah ekspresi singkat pada wajah yang sesuai dengan emosi yang sedang terjadi. Biasanya lebih mudah ditangkap ketika manusia dihadapkan dalam kondisi sulit. Microexpression mengungkapkan emosi universal, jijik, marah, takut, sedih, bahagia, dan terkejut. Ini dapat terjadi secepat 1/25 detik. Ketika kita menguasai microexpression lalu berkomunikasi dengan seseorang, kita akan dapat menguasai komunikasi tersebut, atau kita dapat mengetahui hal yang sebenarnya walaupun lawan bicara kita sedang menutupi sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh kita. Kita dapat mendeteksi kebohongan dengan memahami microexpression. Hal itulah yang menjadi alasan beliau menjadi salah satu pengamat teroris di tahun 2005 sampai 2010. Dia kerap muncul di media sebagai pengamat teroris ketimbang sebagai seorang pengusaha. Mardigu mengaku sudah mewawancarai lebih dari 400-an teroris, salah satunya adalah Nurdin M. Top. Beliau juga sangat paham mengenai geopolitik. 6. Dermawan dan rendah hati, pendiri rumah yatim. Salah satu tulisan mengungkapkan bahwa sosok Mardigu adalah orang yang sangat pintar, berwibawa, humble, dan auranya sangat positif. Mardigu adalah founder Rumah Yatim Indonesia yang saat ini menaungi kurang lebih 10.000 santri di seluruh Indonesia. Dalam sumber yang mengungkapkan mengenai profil Rumah Yatim Indonesia bahwa Rumah Yatim Indonesia adalah lembaga, fasilitator, dan mediator untuk membantu para yatim dan duafa mendapatkan haknya untuk dapat mengenyam hidup dan pendidikan yang layak di tempat mereka berada saat ini. Rumah Yatim Indonesia siap bersinergi kepada semua pihak, baik secara kelembagaan maupun personal, yang ingin memberikan kontribusi dan solusi real dalam memberdayakan para yatim dan duafa serta masyarakat umum lainnya. Berharap dari sini akan lahir manusia-manusia soleh yang siap membantu umat dan menduplikasi sistem pendidikan dan pembinaan yang solutif di seluruh Nusantara. Untuk mengecek lebih lanjut mengenai Rumah Yatim Indonesia, dapat kamu cek di pojok kanan atas. 4. Pernah bikin Bill Gates salah tingkah. Siapa yang tak mengenal Bill Gates? Pendiri Microsoft ini disebut-sebut sebagai orang terkaya di dunia. Kekayaannya diperkirakan mencapai 1.000 triliun rupiah atau hampir setara dengan APBN negara Indonesia. Ini ia ceritakan di laman Facebooknya. Mardigu pernah berniat untuk bertemu dengan orang terkaya di dunia, dan saat itu adalah Bill Gates. Ia bercerita bahwa ia pernah menyimpan foto Gates di dompetnya. Kemudian niatnya terkabul pada sekitar Mei 2008 saat Bill Gates pertama kalinya mengunjungi Indonesia. Pada suatu momen ia bertemu sejumlah pengusaha tanah air untuk sekedar tanya jawab dan berbagi. Pertemuan itu dihadiri ratusan pengusaha dan dikemas dengan bentuk acara makan malam. Salah satu pengusaha yang beruntung dan mendapatkan kesempatan itu ialah Mardigu Woik. Salah satu pernyataan yang membuat Bill Gates kikuk adalah pernyataan yang dituliskan Mardigu Woik dalam secari kertas yang tertuliskan "You could never be like Andrew Carnegie."
Demikian pernyataan Mardigo. Ini membuat Bill Gates kikuk dan menyatakan bahwa this very awkward statement, I read it few times about discussion. It's make me uncomfortable, kata Bill Gates. Ternyata Andrew adalah idola Bill Gates. Bill Gates ternyata juga menyimpan foto Andrew di dompetnya. Dan itu terjadi secara kebetulan. Dan membuat seluruh mata terpana pada Mardigo. 3. Pembaca ulung dan penulis buku. Mardigo seorang pembaca ulung. Ia menghabiskan banyak buku dalam sebulan. Ia juga memiliki koleksi buku. Di salah satu podcastnya bersama Deddy Corbuzier, beliau memberikan buku koleksinya yang berisi tulisan Deddy. Selain itu, ia juga penulis berbagai buku. Mardigo Wowik telah menerbitkan beberapa buku. Buku-bukunya membahas mengenai perubahan paradigma. Beberapa contoh bukunya berjudul Sadar Kaya, Tajir Melintir, Jangan Pernah Berkata Saya Tidak Pernah, Memperingatkan Anda, Mana NKRI Mubung, Hati-hati dengan Power of Kata-Kata, Pengusaha Nggak Ada Matinya, Tata Titi Titis, They Named Him Sontoloyo, dan Berani Kaya. Untuk kamu yang mau cek buku-buku itu bisa cek di sudut kanan atas. 2. Berasal dari keluarga sederhana. Lelaki ini lahir di Madiun tahun 60-an. Tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah, seperti Palembang, Madiun, Malang, Balikpapan, karena sang ayah merupakan seorang tentara dengan pangkat terakhir sebagai kapten. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana bukan berarti sebagai kekurangan. Membuat dia ingin merubah nasib, melanjutkan kuliah S1 Psikologi dan Master Psikologi di bidang Criminal Mind dan Teroris di San Francisco dengan jalur beasiswa. Sebelum menjadi pengusaha seperti saat ini, Mardigo juga sempat bekerja di perusahaan seperti Bank Penin, PT Megasindo Investama, dan juga pernah mengajar di sekolah tinggi intelijen seperti BIN dan BAIS. Bam. 1. Arti Bosman Sontoloyo. Dalam beberapa kali sesi, ia menceritakan mengenai arti julukan Bosman Sontoloyo. Julukan Bosman sendiri diberikan kepadanya karena sifatnya yang tegas kepada bawahannya, tapi sangat humble dan peduli untuk perkembangan bawahannya dalam mencapai tujuan perusahaan. Sementara julukan Sontoloyo ia dapatkan dari Pak D-nya. Jadi ceritanya seperti ini. Pak D beliau merupakan kiai kampung. Saat itu ia membuat pengajian dan hadirlah Mardigo yang masih berumur 10 tahun. Salah satu sesi, pamannya bercerita tentang hadis yang menyatakan bagaimana sikap kelembutan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang menceritakan ketika Aisyah pernah salah memasukkan garam bukan gula pada teh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak marah, malah meminta Aisyah mencoba teh buatannya, lalu Aisyah meminta maaf. Tiba-tiba Mardigo yang masih bocah mengangkat tangan. Ia menganggap bahwa ada yang salah dalam hadis itu, karena pada saat itu gula warnanya coklat, beda dengan gula yang sekarang. Menurutnya, gula bit pertama kali diketahui sebagai sumber gula pada tahun 1747, sehingga tidak mungkin tertukar antara gula dan garam. Karena pernyataannya itu, ia diteriaki Sontoloyo oleh Pak D-nya. Nama Sontoloyo akhirnya melekat sampai kini. Beliau memang selalu mengedepankan kebenaran rasional dan lugas dalam menyampaikan statement. Beliau juga selalu mengedepankan kebenaran objektif yang saintifik. Inilah momen Wakire, waktunya kita rekap. 7 fakta tentang Mardigo Wowik, ahli microexpression dan pengamat terorisme. Pendiri Rumah Yatim Indonesia, seorang bilioner, pernah bikin Bill Gates salah tingkah, pembaca buku ulung dan penulis buku, berasal dari keluarga sederhana, dan julukan Bosman Sontoloyo. Saya sendiri mengidolakan beliau dan juga mungkin akan menyimpan fotonya di dompet saya. Jika kamu punya pendapat tentang beliau, silahkan komen di kolom komentar. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, berikan like, komen, dan share. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Subscribe.